5 cara cerdas menilai orang lain. Silakan simak terus video ini. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Edi Waluyo. Selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezeki dan dikaruniai dengan kebahagiaan. Pada kesempatan hari ini, saya berbagi tips tentang cara menilai orang lain secara cerdas. Nah, dimana ketika kita berhubungan sosial atau berinteraksi dengan orang lain atau dengan teman, kita butuh kepercayaan untuk menjalin suatu hubungan yang baik atau yang positif. Nah, dengan cara inilah kita butuh penilaian. Menilai orang lain tidak bisa dilakukan secara cepat atau secara instan. Karena apa yang kita pikirkan terhadap orang lain belum tentu benar adanya. Nah, dengan proses atau dengan waktu, maka kita akan bisa menentukan orang lain itu dengan tepat atau dengan seksama. Nah, proses ini ibarat sebuah buku, kita belum bisa menentukan begitu bagus atau tidak sebelum kita membacanya. Nah, sekarang langsung aja cara menilai orang lain. Yang pertama, ajaklah berkomunikasi atau ajaklah dia ngobrol. Ketika ia berjabat tangan dengan kuat kepada Anda, artinya ia bisa menguasai situasi. Ketika ia berjabat tangan dengan tegas, artinya ia percaya diri. Dan ketika ia berjabat tangan dengan lemah kepada Anda, artinya bahwa ia tidak nyaman terhadap situasi di lingkungannya. Ketika ia mencondongkan badan kepada Anda ketika berbicara, bahwa artinya ia tertarik pada topik yang Anda bicarakan. Dan ketika ia memalingkan badannya ke arah lain ketika berbicara kepada Anda, artinya bahwa dia tidak tertarik atau tidak suka kepada Anda, atau bahkan dia tidak nyaman kepada Anda. Seseorang yang memiliki karakter yang positif, maka ia bisa menumbuhkan suasana yang nyaman atau yang meriah ketika ngobrol kepada Anda. Dan sebaliknya, ketika seseorang tidak bisa menumbuhkan suasana yang menyenangkan ketika ketemu Anda, artinya bahwa ia tidak memiliki karakter yang positif. Orang yang memiliki karakter yang positif tidak akan sengaja menyakiti atau berkata kasar kepada Anda. Dan sebaliknya, ketika orang itu senang menyakiti atau berkata kasar kepada Anda, artinya ia tidak memiliki karakter yang positif. Ketika ia berbicara kepada Anda dan tidak menatap mata Anda, artinya ia bisa bohong kepada Anda, atau juga memang ia malu kepada Anda. Anda bisa mengajaknya untuk makan di restoran, di kafe, atau di rumah makan lainnya. Perhatikan bagaimana cara ia memperlakukan pelayannya. Jika ia bisa melakukan pelayanannya dengan baik, artinya ia bisa memperlakukan orang asing dengan baik. Jika dia bisa melakukan orang asing dengan baik, maka ada kemungkinan bahwa dia punya karakter yang baik. Dan juga ia bisa berlaku positif dan baik juga kepada Anda. Jika ia berperilaku bagus terhadap orang yang tidak ia kenal, maka besar kemungkinan bahwa ia juga berlaku bagus kepada Anda. Semakin sering Anda berkomunikasi atau berinteraksi ngobrol kepada dia, maka Anda akan lebih tahu bagaimana kecerdasannya, wawasannya, dan kepintarannya. Dan untuk cara yang kedua, berurusan dengannya. Nah, ketika Anda ingin menilai orang lain itu bagus atau tidak, Anda harus melibatkan urusan dengannya. Misalkan seperti minta tolong dia untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan, atau berurusan dengan dia soal kegiatan misalkan. Nah, dengan urusan ini atau dengan keterlibatan ini, maka Anda bisa tahu bagaimana dia, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana kerjasamanya, dan bagaimana rasa empatinya. Nah, Anda akan bisa menentukan cara ini. Jika ia orang yang bertanggung jawab, maka ia akan bisa melakukan komitmen dan melakukan hal yang telah ditentukannya, sehingga ia tidak melanggar pada apa yang sudah disepakati. Tanpa Anda berurusan dengannya, maka Anda tidak akan tahu sepenuhnya seberapa bagus dia atau tanggung jawabnya. Dan cara ketiga, lihatlah responnya ketika ia dalam keadaan tertekan atau sedang punya masalah. Apakah ia selalu tenang-tenang saja dan stabil begitu emosinya? Apakah ia lebih sensitif atau bahkan gampang emosi atau marah-marah? Nah, dari sinilah Anda akan mengetahui jiwa dia yang sebenarnya. Apakah ia orang yang temperamen? Apakah dia orang yang tenang dalam menghadapi suasana atau dalam menghadapi situasi ketika dia dalam keadaan ketekan? Jika ia selalu marah-marah dan emosi kepada Anda atau pada orang di sekitarnya ketika lagi tertekan, artinya dia orangnya temperamen dan mudah marah. Dan jika dia orang yang tenang atau dia orang yang tetap stabil, artinya bahwa dia tenang dan kuat dalam menghadapi permasalahan atau dalam keadaan ketekan. Dan cara keempat, tinggal bersamanya. Nah, ketika Anda sedang berusaha untuk menilai sejauh mana orang Anda dekati atau untuk ajak berteman kepada dia, maka Anda bisa tinggal bersamanya. Mungkin kayak di rumah kos-kosan dia, di rumah kontrakannya, atau menginap di rumah dia, atau bahkan tinggal dalam satu pekerjaan, di tempat kerja maksudnya. Nah, dengan adanya interaksi sehari-hari ini, maka Anda akan bisa menilai bagaimana kepribadiannya, bagaimana kebiasaannya. Apakah dia orang yang bersih, apakah dia orang yang rapi di rumahnya, apakah dia orang yang rajin, atau bahkan malas.
Nah, dengan keadaan ini, maka Anda bisa menyimpulkan hal yang lebih maksimal. Nah, sehingga Anda bisa menilai kesempatan ini dengan baik. Nah, cara yang kelima adalah dengan melakukan metode penilaian. Nah, penilaian di sini biasanya dilakukan oleh organisasi atau lembaga secara resmi. Misalnya kayak penerimaan kerja, masuk perguruan tinggi atau masuk sekolah pendidikan dan sebagainya. Karena ini melibatkan tes seperti psikotes, ya, tes bahasa Inggris atau tes tertulis. Nah, ini biasanya digunakan untuk memaksimalkan hasil selain dari wawancara tadi atau berinteraksi tadi. Jadi tes ini bisa memaksimalkan keputusan Anda dalam menilai seseorang. Jika Anda seorang pelaku usaha, cara ini juga sangat bagus untuk ditentukan untuk mencari tenaga kerja yang bagus. Dan berdasarkan penilaian ini, semakin bagus nilainya, maka dia akan semakin kompeten. Nah, seperti inilah 5 cara cerdas untuk menilai orang lain. Terima kasih sekali sudah mampir di channel ini dan sudah menonton video sampai selesai. Semoga bisa memberikan manfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan nantikan video saya berikutnya lebih penting lagi. Sampai ketemu.